Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang wajib kalian persiapkan atau pikirkan sebagai bahan persiapan sebelum mengikuti ujian skripsi ya. Jadi kadang kalau misalkan kita mau ujian skripsi itu kadang bingung apa yang harus saya siapkan begitu. Saya belajar apa? Kadang seperti itu ya. Jadi beberapa hal berikut mungkin bisa jadi pedoman buat kalian yang lagi bingung dalam mempersiapkan ujian skripsi. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, bagi kalian yang akan maju ujian skripsi, saya mengucapkan selamat kepada kalian, profisiat, karena kalian sudah berada pada tahap ini ya, pada tahap akhir perjuangan kalian. Itu. Saya ambil satu contoh di sini. Contohnya ini adalah jenis penelitian kualitatif ya. Di sini judulnya itu kira-kira seperti ini. Upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca pada siswa kelas 4 atau pada siswa sekolah dasar SDI maju terus, misalkan seperti itu ya judulnya. Kemudian apa hal yang harus kita pelajari? Kita bahasnya per bab ya. Misalkan pada bab 1 yang paling penting kita ingat adalah apa masalah utama sebagai latar belakang dibuatnya penelitian ini gitu. Coba ingat kembali kan, jangkauan waktu mulai dari proposal ke ujian skripsi itu ya agak lama begitu. Kamu harus benar-benar mengingat kembali masalah utama penelitian saya itu apa begitu, sehingga saya kemarin meneliti tentang hal ini, apa masalah yang melatar belakanginya gitu. Kemudian cek kembali rumusan masalahnya ini bagaimana gitu. Jadi yang pasti di situ rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Begitu juga dengan tujuan penelitian, apakah tujuan penelitian saya sudah tercapai. Jadi cek kembali ya, itu di bab 1 di latar belakang. Jadi kamu harus tahu apa masalah utama penelitian itu, dan juga apa pentingnya kamu meneliti tentang hal itu ya. Jadi itu hal yang kamu persiapkan, apa pentingnya, apa hal yang membuat kamu itu meneliti tentang hal itu. Kemudian pada bab 2 teori utama kamu apa di sini. Teori utama itu yang bagaimana gitu. Teori utama itu di mana berdasarkan teori itu kita sangat terbantu dalam mengembangkan tulisan kita ya, terutama dalam pembuatan instrumen gitu. Karena kita kan kalau buat instrumen itu harus berdasarkan teori yang kita gunakan begitu. Misalkan di sini judulnya itu adalah upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca pada siswa sekolah dasar atau pada siswa kelas 4 SDI maju terus. Maka di sini adalah kita melihat itu harus ada teori peran guru ya. Selain teori peran guru, di sini juga kita harus siapkan teori tentang literasi membaca gitu. Itu maksud saya tadi teori utama ya. Teori utama selain dari teori-teori lain sebagai pendukung. Kemudian pada bab 3 yang harus kita pelajari itu adalah apa saja hal-hal yang sudah kita buat. Misalkan teknik penelitian. Oh, saya sudah melakukan wawancara, observasi, dan misalkan dokumentasi juga gitu. Jadi berdasarkan penelitian ini apa saja hasil wawancaranya terkait upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca gitu. Kemudian hasil observasinya apa, lalu hasil analisis dokumentasinya apa gitu ya. Kita harus tetap konsisten ya, konsisten pada hal-hal yang sudah kita tulis. Jangan sampai nanti di dalam tulisan kamu tulisnya lain, kemudian pada saat ujian kamu jawabnya lain. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian pada bab 4, nah di sini tuh kebanyakan anak-anak bingung. Di bab 4 itu di bagian hasil penelitian apa yang saya buat, kemudian di bagian pembahasan itu apa
apa yang perlu saya buat gitu. Jadi adik-adik, sedikit petunjuk dari saya bahwa di bab 4 itu pada hasil penelitian kamu cukup fokus pada hasil penelitian ya, hasil wawancara, hasil observasi dan juga hasil dokumentasi. Dimana di sini bahwa kamu itu memberitahu kepada penulis bahwa inilah upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca di sekolah dasar gitu. Saya mendapatkan data ini karena saya melakukan wawancara, kemudian didukung oleh kegiatan observasi, begitu juga dengan dokumentasi. Dokumentasi di sini apa? Ini tergantung pada judul kalian. Kalau misalkan judul ini tadi terkait dengan bagaimana upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca, ada banyak sekali ya dokumentasi. Misalkan dokumentasi terkait dengan buku tamu di perpustakaan ya, maksudnya buku catatan-catatan siswa yang masuk perpustakaan, itu bisa dijadikan sebagai data pendukung hasil penelitian kamu, hasil wawancara dan juga hasil observasi. Kemudian selain itu kamu juga bisa mengecek RPP yang dibuat oleh guru. Misalkan guru mengatakan bahwa kami mempersiapkan atau kami mengadakan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Apakah itu tertera pada RPP? Itu bisa dicek. Jadi selain di kegiatan awal, di kegiatan inti juga kegiatan penutup itu apakah terdapat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mengembangkan literasi membaca pada siswa gitu. Nah, itu dia dokumentasi yang saya maksud. Nah, kebiasaan kita adalah kalau kita sebut teknik dokumentasi, maka dihubungkan dengan foto-foto penelitian. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan teknik dokumentasi ya. Kemudian itu dia tadi di bagian hasil penelitian. Lalu bagaimana di pembahasannya? Nah, pembahasan ini kita mengembangkan, kemudian menjelaskan poin-poin penting dari hasil penelitian kita ya. Misalkan saya bahas beberapa poin saja. Misalnya berdasarkan hasil wawancara, salah satu upaya yang dilakukan guru adalah membuat pojok baca di setiap kelas atau membuat pojok baca di lingkungan sekolah. Maka kamu tidak perlu lagi membahas tentang bahwa di sekolah tersebut guru menyampaikan bahwa di situ dibuat pojok baca. Itu tidak perlu lagi, karena itu nanti tumpang tindih. Kita sudah ngomong itu tadi di bagian hasil penelitian. Maka di bagian pembahasan yang perlu kita buat di situ adalah bagaimana pojok baca ini memberikan manfaat kepada orang lain, kepada siswa gitu ya. Bahwa bagaimana manfaat pojok baca, pentingnya seperti apa, kemudian standar pojok baca yang baik seperti itu. Nah, di sini di bagian pembahasan ini apa yang kita jelaskan di situ adik-adik harus didukung oleh teori-teori atau harus didukung oleh penelitian yang relevan yang terkait dengan penelitian lain yang terkait dengan pojok baca seperti itu. Jadi di mana di sini bagian pembahasan ini adalah bagaimana refleksi kritis dari seorang peneliti tentang hasil penelitian yang sudah ia temukan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi gitu ya. Kemudian selain itu misalkan selain pojok baca ya. Misalkan selain pojok baca yang dibuat oleh sekolah di sini apa? Mereka melaksanakan lomba ya, lomba membaca, misalkan membaca cerpen, lomba membaca cerpen seperti itu. Lomba membaca cerpen, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, seefektif apa itu dalam mengembangkan literasi membaca? Gitu. Nah, itu harus dijelaskan ya. Dilihat dari teorinya bagaimana dengan penelitian relevan yang sudah dibuat oleh orang lain seperti itu. Jadi pembahasan-pembahasan tersebut itu dibuat di pembahasan, bukan di bagian hasil penelitian gitu. Pada hasil penelitian kamu cukup fokus pada apa hasil wawancaramu, apa hasil observasimu, dan juga apa hasil dari kegiatan cek dokumennya ya, dokumen yang terkait dengan hasil penelitian. Oke, itu dia adik-adik. Pada intinya di sini terkait dengan hasil penelitian dan juga pembahasan, jangan lupa untuk selalu fokus pada rumusan masalah. Jangan sampai rumusan masalahnya jalan lain
di hasil penelitian dan pembahasannya itu jalan lain. Karena perlu diketahui bahwa hasil yang ada di bab 4 atau tulisan yang ada di bagian tulisan yang ada di bab 4 itu merupakan jawaban dari rumusan masalah ya. Misalkan di sini tadi judulnya itu adalah upaya guru dalam mengembangkan literasi membaca pada siswa sekolah dasar. Misalkan gitu. Maka rumusan masalahnya di sini, bagaimanakah upaya guru? Nah, di bab 4-nya jawabannya adalah upaya guru ya. Upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan literasi itu adalah bla 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 ya, berdasarkan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Seperti itu. Jadi bab 4 itu merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian kamu atau rumusan masalahnya. Oke, saya pikir itu saja hal yang perlu saya sampaikan kali ini. Saya menjelaskan tentang hal ini karena ada begitu banyak pertanyaan dari mahasiswa, pembimbing, dan jadi supaya tidak bingung, ataupun tidak perlu dijawab satu persatu, maka saya buatkan video ini. Apabila kamu masih bingung dalam dalam memahami video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.